Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hanif Ramadan dengan NIM 25080574216. Saya dari Prodi Manajemen, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas yang diwajibkan untuk membuat video yang diampu oleh Bapak Khoirul Rozak SESYMM, yaitu mewawancarai salah satu organisasi atau perorangan yang bergerak dalam bidang bisnis. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Institut Teknologi 10 November dari jurusan Manajemen Bisnis. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri. Nama aku Muhammad Ihsan Mubarak dari Departemen Manajemen Bisnis di Institut Teknologi 10 November. Nah, di sini saya akan mewawancarai Mas Ihsan, bisa dipanggil Mas Ihsan, karena beliau ini memiliki usaha kecil, walaupun di sela-sela belajar di Institut Teknologi Surabaya, tapi beliau juga memiliki usaha seperti jualan jajan-jajan seperti kayak usus kering, kemudian makaroni dengan rasa pedas, dan juga yang lainnya. Mungkin sedikit wawancara Mas ya mengenai perusahaan atau usaha yang sudah dibuat dari awal masuk, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Mungkin apa sih yang melatar belakangi Mas Ihsan ini untuk membuat atau mau berjualan di sela-sela belajar di ITS ini? Baik Mas, jadi latar belakangnya ya dikarenakan waktu itu tuh belum ada banyak tugas kayak sekarang Mas. Jadi saya daripada gabut, jadi saya ambil chance atau kesempatan saya buat memulai bisnis. Nah, kebetulan biasanya tuh orang-orang kalau kerjain tugas tuh perlu cemilan. Akhirnya saya ambil cemilan ini buat saya jual ke orang-orang sekitar. Mulanya tuh saya kenalin di story Instagram, status WA, dan saya kenalkan ke teman-teman departemen lainnya. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kemudian saya memulai ekspansi pasar saya. Ekspansi saya lakukan seperti menjual ke departemen lain, menitipkan kemudian ke rekan-rekan saya yang ada di fakultas atau departemen lain. Kemudian saya juga sudah ekspansi sampai di Unesa Mas, kebetulan. Ada beberapa teman yang setiap minggu atau 2 minggu sekali itu nyampein pesanan teman-temannya, dan akhirnya kita ketemuan untuk melakukan penjualan. Tidak hanya itu Mas, saya juga memiliki usaha lain seperti tenan, yang dimana itu setiap event biasanya kan tersedia tenan buat bazar. Nah, saya ambil chance buat perjuangan di situ Mas, untuk menambah pemasukan saya sebagai anak kos. Gitu, Mas. Mungkin untuk yang kedua yaitu tentang produk dan inovasi. Kira-kira bagaimana sih cara menentukan resep atau menu yang dijual, dan apakah menu yang sudah dijual ini ada inovasinya untuk menjual supaya lebih menarik kepada pelanggan-pelanggan? Jadi gini Mas, untuk inovasi sendiri ya, saya menjual makanan pedas itu soalnya mayoritas dari teman-teman saya itu menyukai pedas. Nah, kemudian untuk kenyamanan atau kemudahan dalam membawa, itu saya menyediakan kemasan plastik tertutup dengan plastik zip. Yang dimana itu kayak kalau orang mau beli tinggal buka, kalau udah kenyang tinggal ditutup. Jadi kemasan gitu akan memudahkan orang lain Mas. Lebih efektif Mas? Iya, lebih efektif. Lalu yang ketiga itu mengenai strategi pemasaran. Mungkin apakah cara mempromosikannya itu secara online, yaitu atau secara offline, mungkin melalui GoFood atau mungkin melalui Shopee, atau juga seperti dari sosial media, itu mungkin bagaimana? Oke Mas, dikarenakan ini kan saya juga ada kesibukan sebagai kepanitiaan ataupun akademik dan juga unit kegiatan mahasiswa. Saya tuh lebih mempromosikannya lewat sosial media Mas, kayak buat status, buat story, kita open pre-order, habis itu kita tawarkan ke teman-teman yang lain gitu. Kemudian kita juga membuat akun Shopee Mas, tapi kurang terlalu mengurus karena ada kesibukan lain. Selain itu di Shopee juga pemotongan biaya adminnya terlalu tinggi, sehingga lebih efisien ketika kita menjual secara langsung. Dan juga kepada teman-teman di departemen maupun fakultas maupun di div yang lain Mas gitu. Lalu yang keempat itu ada manajemen keuangan.
mungkin cara mengatur seperti cara mengatur modal, cara mengatur pengeluaran, terus juga cara mengatur biaya produksi itu kira-kira bagaimana? Bagaimana cara kita manajemen keuangan kita mas ya maksudnya. Jadi itu kita harus mempertimbangkan HPP-nya terlebih dahulu, kemudian potensi pasarnya, kemudian strategi apa yang akan kita gunakan. Nah, jika sesuai dan permintaannya semakin banyak, otomatis kan kita akan memberi kepada produsen dengan lebih banyak, sehingga harga per produk kita atau HPP yang kita dapatkan itu bisa lebih murah mas. Dan lebih murah itu kita bisa mengambil keuntungan yang lebih banyak. Untuk manajemen keuangannya sendiri, kita menggunakan dana pribadi untuk memulainya. Kemudian alhamdulillah sudah baik modal dan kita tinggal mengambil keuntungannya saja per produk itu tadi. Gitu mas. Untuk manajemen keuangan ini kita tidak mengambil apa yang sudah kita kumpulkan. Seperti tidak membagi dengan partner saya tidak membagi keuntungan terlebih dahulu. Kita usahakan gimana caranya kita balik modal, kita bisnis ini terus berjalan dan kita nantinya bagi untung tuh di akhir saja mas gitu. Gitu ya. Baik. Lalu yang kelima yaitu terkait tentang tantangan dan juga peluang. Mungkin tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis ini apa sih? Gitu. Tantangan terbesar tuh pasti dalam bidang manajemen waktunya mas. Nah, mengapa demikian? Dikarenakan itu kita tidak bisa fokus dalam satu bidang saja. Sedangkan sebagai mahasiswa, fokus saya itu juga harus belajar. Kemudian aktif berorganisasi atau mengikuti kepanitiaan. Dan yang terakhir, fokus ekspansi bisnis saya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi itu untuk mengolah itu semua itu dibutuhkan tenaga ekstra mas, dan juga kemampuan berpikir. Soalnya tugas saat ini yang saya hadapi itu juga lumayan banyak. Jadi ya tantangan terbesarnya itu bagaimana kita harus bisa terus berkembang, melakukan ekspansi bisnis dengan menyeimbangkan atau tetap stabil. Tugas dikerjakan, event tetap berjalan, dan juga ekspansi terus berlanjut gitu mas. Itu yang paling susah. Mungkin ada solusi atau bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi? Solusinya ya terutama saya harus bisa lebih disiplin dan membagi waktu. Dan apabila tidak ada tugas, saya harus seperti mempromosikan di akun Shopee, kemudian membuat postingan di sosial media, kemudian melakukan open browsing lagi supaya produk saya bisa terus berkembang lagi. Atau juga kita bisa membuka pasar baru di beberapa sekolah ataupun universitas. Nah, lanjut yang itu mungkin terkait dengan planning. Yaitu bagaimana Mas Ihsan ini merencanakan usaha ini dari awal hingga sekarang itu masih bisa berjalan tetap stabil. Jika membicarakan tentang planning, itu yang paling penting itu dimana kita mengelola atau skill manajerial kita mas. Nah, plan kita ke depannya itu bakal gimana, seperti halnya itu kayak saya tuh sudah merencanakan apa penguangnya seperti SPOT mas. Nah, apa penguangnya, apa kelemahannya, apa kayak strategi yang harus kita lakukan itu. Ya itu tadi, bisnis ini harus tetap berjalan walaupun di sela-sela kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa. Saya harus pengan-pengan tetapi juga harus tetap berjalan dan ekspansi. Dan juga jangan lupa mas, branding. Kita tuh harus mempunyai kayak suatu identitas yang orang lain akan tahu dari produk kita itu apa dan kita menjual apa gitu. Lalu selanjutnya itu ada organizing. Mungkin bagaimana cara mengarahkan rekan-rekan yang sudah ikut di dalam usaha yang sudah Mas Ihsan buat ini? Baik mas, sebelumnya itu usaha saya itu kan usaha kecil-kecilan atau ekspansi. Sebenarnya itu bisnis ini tuh orang tua saya yang sudah mulai dan pasarnya juga sudah luas, ekspansi juga kemana-mana. Nah, di situ orang tua saya memberikan seperti kayak kamu juga punya pengalaman untuk memulai, sehingga saya maukan ini mas di sela-sela kesibukan saya. Jadi organizingnya itu seperti dalam mas yang maksud itu tim-tim saya bekerjanya seperti apa gitu? Iya, cara mengaturnya tim-timnya itu. Baik mas, yang pertama itu ada pengelolaan data. Di situ kita menulis pesanan hari ini tuh apa aja, itemnya apa, kemudian pemasukannya berapa, sehingga kita udah tahu stok ini tinggal berapa, sisa berapa, dan pemasukan dari ini tuh berapa. Kemudian sebagai saya juga ikut mempromosikan dan juga ikut seperti ada pesanan masuk, saya chat ke teman saya yang juga ikut bekerja bersama saya.
saya chat pesanan hari ini sehingga dia yang memasukkan data ke dalam Excel. Dan juga ada yang bagian pemasaran. Yang pemasaran ini dia menyalurkan atau mendistribusikan produk kepada pembeli yang membeli produk kita gitu mas. Lalu mungkin yang selanjutnya ada controlling. Bagaimana Mas Ihsan ini mengawasi kualitas produk yang sudah dijual ke banyak mahasiswa yang lain atau mungkin para konsumen? Untuk controlling tentunya saya sudah melakukan uji itu mas, expired, yang dimana itu saya bisa menentukan kapan produk ini masih aman dikonsumsi atau tidaknya. Kemudian untuk kualitas itu tetap kita menggunakan produk yang sama tanpa harus mengurangi kuantitas walaupun kita mendapatkan HPP yang lebih murah. Oke, baik. Mungkin sekian wawancara hari ini bersama Mas Ihsan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.